Halo kerabat, saya Rupa Kusdibia dari Center for Study Indonesian Food and Anthropology. Saya sedang melakukan Fieldwork Gastroforestry Project, dan podcast ini adalah renungan gawe untuk tetap waras dalam menghadapi dinamika sistem pangan, namun tidak melupakan hal-hal teoretis, metodis, dan teknis. Jadi berpengetahuan itu penting dimanapun keberadaan seseorang. Episode 6 dengan tema rezim dan politik pangan global. Jadi episode sebelumnya itu membahas tentang ketergantungan pasar global ya, terlebih memberikan masukan-masukan gitu untuk Indonesia yang bisa dijadikan lesson learned atau pelajaran terutama dalam sektor pangan dan pertanian. Nah, bisa menimbulkan berbagai ancaman soalnya gitu yang bisa merugikan ketahanan pangan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu Indonesia juga perlu memperkuat sektor pertanian lokal gitu, meningkatkan ketahanan pangan domestik dan menjaga kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang bijak dan berkelanjutan. Nah, pendekatan yang hati-hati sekali gitu terhadap keterbukaan pasar, pengelolaan utang, dan serta penguatan kerjasama internasional yang adil juga sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Baik, kita mulai episode 6-nya. Nah, diawali pertanyaan tentang bagaimana ketahanan pangan dipahami oleh Bank Dunia dan didukung oleh kebijakan WTO dan IMF gitu. Jadi organisasi PBB seperti FAO dan IFAD ini mendukung model pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin melalui reformasi pertanian, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan infrastruktur pedesaan. Sebaliknya, model yang lebih berorientasi pasar atau neoliberalis terlihat dalam kebijakan Bank Dunia dan IMF ya. Jadi serta pengaturan perdagangan WTO-nya juga gitu. Strategi liberalisasi perdagangan, deregulasi, privatisasi, dan promosi integrasi ekonomi pasar bebas gitu didorong oleh anggapan implisit bahwa persaingan, efisiensi, dan profitabilitas juga dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Nah, satu hal yang umum pada semua institusi ini adalah asumsi mendasar bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kekuatan pemandu di balik tercapainya ketahanan pangan dan penghapusan kelaparan dan kemiskinan global. Sejalan dengan hal itu, salah satu pertanyaannya adalah untuk tujuan atau maksud apa pertumbuhan pembangunan yang diproyeksikan gitu atau yang dibayangkan bahkan diimajinasikan. Selain pertanyaan ini, penting juga untuk bertanya bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi pangan itu diproyeksikan dalam jenis apa gitu, karena jenis hubungan manusia seperti apa yang dipromosikan oleh gagasan ketahanan pangan ini harus memiliki tujuan yang jelas gitu, bahkan tujuan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Saat konsep kedaulatan pangan menghadirkan alternatif terhadap pemahaman ketahanan pangan saat ini, pada akhirnya organisasi multilateral seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO ini mempertahankan tatanan ekonomi global yang mendukung model ketahanan pangan yang tidak memadai gitu untuk mengatasi kelaparan dan mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, organisasi-organisasi ini berarti mendukung model ketahanan pangan yang berfungsi dalam kerangka tata kelola global yang jauh lebih luas gitu, yang dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia juga. Lebih jauh lagi, fokus pada bagaimana sekelompok masyarakat ya atau kita lah memahami pangan gitu dalam wacana globalisasi dan kemiskinan, memberikan kesempatan untuk mempertanyakan kembali masalah dalam memandang pangan hanya sebagai komoditas yang dapat diproduksi, diperdagangkan, dan dikonsumsi seperti komoditas lain di pasar. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana komodifikasi pangan secara eksplisit atau implisit menetapkan parameter. Jadi bagaimana kita ini bisa memahami sumber daya alam dunia kita sebenarnya gitu. Jadi seperti yang sudah gitu atau yang pernah dibahas bahwa liberalisasi perdagangan itu berpengaruh besar, banyak pendukung kedaulatan pangan berpendapat bahwa sumber daya alam dunia itu tidak seharusnya dipandang semata-mata dalam hal kepemilikan pribadi, atau bagaimana mereka mendukung fondasi ekonomi pembangunan dan pertumbuhan. Sebaliknya, para pendukung ini berargumen bahwa sumber daya alam dunia pada awalnya tidak pernah dimiliki secara ekonomi, melainkan merupakan bagian dari lingkungan alam saja gitu yang nilai budayanya lebih tinggi dari nilai ekonominya. Memahami sumber daya dunia sebagai milik bersama berarti bagi banyak pendukung kedaulatan pangan adanya hak-hak atas pangan ya, itu merupakan
kategori hak asasi manusia juga gitu, hak yang didasarkan pada premis bahwa sumber daya alam kita dan proses budidaya pangan adalah milik bersama umat manusia. Kenapa masih rebutan sih gitu? Dan masih ingin instansi-instansi dunia itu punya regulasi tertentu gitu untuk mengaturnya gitu. Punya landasan apa gitu? Apakah ada hal-hal yang akan dieksploitasi? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang berdaulat pada pangan ya. Nah, oleh karena itu, ketahanan pangan tidak bisa dibatasi hanya pada dimensi ekonomi dari kelaparan dan kemiskinan global. Sebaliknya, nilai budaya dari produksi dan konsumsi pangan harus memainkan peranan yang sentral, krusial, fundamental, sentimental gitu ya dalam bagaimana kita sebagai masyarakat global mendefinisikan ketahanan pangan. Namun sebelum menyelidiki masalah-masalah ini, ada beberapa hal yang perlu dikritisi seperti analisis kritis terhadap ketahanan pangan seperti yang didefinisikan oleh berbagai instansi dunia ya seperti Bank Dunia atau World Bank, IFAD, FAO gitu yang didukung oleh kebijakan ekonomi dan pengaturan perdagangan IMF dan WTO juga. Itu kan harus dilakukan untuk memberitakan ya atau memberitahukan tentang konteks di mana pemahaman ketahanan pangan saat ini secara kritis harus selalu dipertanyakan oleh gerakan kedaulatan pangan. Hal-hal yang bisa diselidiki untuk pemahaman pembangunan IFAD dan FAO tentang globalisasi, meskipun secara eksplisit itu berfokus pada pertumbuhan pembangunan yang berpihak pada kaum miskin, tetap didasarkan pada pemahaman hubungan ekonomi yang diarahkan oleh persaingan, efisiensi, dan pasar bebas. Setelah kebijakan Bank Dunia misalkan atau WTO dan IMF yang dipertanyakan oleh alasan bahwa teori dan kebijakan ekonomi neoliberalisme terbukti sangat merugikan bagi kaum miskin di dunia. Nah, untuk membawa argumen ini ke dalam beberapa studi kasus gitu, bagaimana cara menggambarkan kegagalan dari dampak-dampak proyek yang multilateral tertentu itu gitu, bagaimana mengajukan bandingnya atau bagaimana mengajukan protes ya, karena kan kalau misalkan diatur oleh regulasi pangan global gitu, tahapannya atau birokrasinya pasti akan panjang ya jika hal tersebut berdampak sosial ekologis ya, ditambah berkepanjangan misalnya. Kemudian IFAD dan visi untuk pembangunan dan kemiskinan terlihat dari kerangka strategi IFAD yang menunjukkan bagaimana ketahanan pangan itu terkait erat dengan pembangunan pedesaan ya. Ketahanan pangan akan tercapai setelah masyarakat miskin di pedesaan diberdayakan untuk memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam itu, gitu. Kemajuan dalam teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur pedesaan dan pasar yang kompetitif untuk input pertanian, misalnya ya hasil pertanian itu sendiri. Strategi kebijakan seperti pelaksanaan lembaga mikrofinansial yang memungkinkan bagi petaninya petani pedesaan lagi, dan para pekerja non-pertanian untuk terlibat juga dalam hubungan pasar bebas di mana persaingan, efisiensi, dan pertumbuhan itu bisa didorong. Ya meskipun IFAD ini mengakui bahwa strategi pembangunan ini perlu disusun dengan partisipasi baik dari koordinator kebijakan IFAD itu sendiri maupun komunitas lokalnya. Strategi manajemen pengetahuan IFAD tetap bersifat manajerial, seperti yang dinyatakan dengan dokumen IFAD. Ada misi organisasinya adalah seperti ini, belajar secara sistematis dan kolektif dari proyek dan programnya sendiri dan dari pengalaman mitranya. Hal tersebut bisa memberikan layanan berkualitas tinggi dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk mendorong reformasi kebijakan yang berpihak pada kaum miskin. Kemudian adanya koordinasi pengetahuan semacam ini diperlukan untuk mengingat petani pedesaan itu tidak selalu memiliki akses terhadap kemajuan teknologi pertanian, dan mereka juga tidak selalu menyadari fluktuasi di pasar pertanian dan pasar lainnya. Nah, organisasi seperti IFAD ini diperlukan untuk membantu petani pedesaan yang memperoleh pengetahuan ini ya. Mengkritik ketulusan niat IFAD untuk membantu komunitas miskin dapat dikatakan kurang produktif juga gitu dalam batas tertentu. Ya, IFAD benar dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat atau kausalitas antara pencapaian ketahanan pangan dan pengembangan teknologi, bahkan pengetahuan pasar ekonomi global, sumber daya alam dan infrastruktur. Namun
Peran faktor-faktor ini misalkan, adanya cara pandang tentang globalisasi itu hanya menandai satu cara ya untuk memahami ketahanan pangan itu sendiri. Nah, strategi IFAD ini dalam mikrofinansial memberikan wawasan dalam menentukan tujuan atau maksud apa yang dibayangkan dalam pertumbuhan pembangunan. Nah, salah satu fitur utama mikrofinansial itu adalah penggunaan mikrokredit ya, di mana orang miskin itu kan dapat meminjam dana ya untuk membangun basis keuangan yang nantinya akan menghasilkan modal. Harapannya adalah ya dana itu akan diberikan gitu dengan bunga yang rendah agar peminjam dapat melunasi pinjaman mereka. Nah, hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman didasarkan pada asumsi ekonomi klasik bahwa pemberi pinjaman itu mendapatkan manfaat dari pinjaman dan peminjam yang mendapatkan manfaat dari peminjaman. Idealnya sih ada salah satu tujuan utama dari meminjam mikrodana ini untuk memungkinkan orang berinvestasi dalam modal yang akhirnya akan memberikan sumber pendapatan yang stabil. Nah, pada gilirannya memungkinkan mereka juga gitu untuk melunasi pinjaman awal dan menjadi mandiri secara finansial. Tapi sayangnya ya, dalam konteks ini kan beberapa kasus orang juga menggunakan dana pinjaman untuk tujuan selain membangun basis modal ya, atau untuk usaha dalam sektor kewirausahaan misalnya, terlebih dalam sektor pertanian. Nah, dana tersebut itu bisa digunakan untuk kebutuhan darurat, seperti mengirimkan anak ke sekolah ya, atau membayar perawatan-perawatan medis. Dana ini tetap penting dan diinginkan bagi orang yang sangat membutuhkan. Tetapi, realitas yang menyedihkan adalah bahwa banyak pinjaman mikrofinansial lebih membantu peminjam untuk bertahan hidup atau hanya mengapung gitu ya, daripada membantu mereka maju. Jadi tidak ada bekasnya gitu, dipinjami tapi tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan yang urgensi gitu ya terhadap sektor pertanian atau pangan. Nah, secara keseluruhan mikrofinansial juga mungkin bermanfaat juga bagi sebagian orang ya, tetapi kan seharusnya tidak dianggap sebagai solusi ajaib lah gitu untuk mengurangi kemiskinan atau mempercepat pembangunan, karena di situ juga ada jebakan-jebakan utang. Nah, dari perspektif etika, salah satu pertanyaan yang diajukan mikrofinansial itu berkaitan dengan jenis hubungan manusia yang secara implisit mungkin juga eksplisit ya. Jadi didukung oleh mikrofinansial juga gitu. Misalnya, mengingat sikap kebijakan resmi IFAD, organisasi ini mengakui bagaimana mikrofinansial bisa menjadi pedang bermata dua, yakni dapat berhasil mengurangi kemiskinan jika diatur sedemikian rupa gitu ya, sesuai dengan regulasinya, sehingga menguntungkan baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Namun, IFAD sendiri kan tidak memadai ya dalam mempertanyakan nuansa motivasi keuntungan. Mereka melihat mikrofinansial dalam istilah ekonomi tradisional, di mana pertumbuhan yang sukses bergantung pada persaingan, efisiensi, dan kepentingan pribadi. Jadi mikrofinansial itu bukanlah amal, dan bantuan hanya harus diberikan kepada lembaga mikrofinansial yang telah menunjukkan kapasitas mereka dalam mobilisasi sumber daya, penutupan biaya, profitabilitas, dan satu lagi adalah pertumbuhan yang dinamis. Ya, meskipun menjaga integritas hubungan peminjam atau pemberi pinjaman, mungkin bisa dilihat ini secara keseluruhan itu penting agar mikrofinansial bisa berhasil. Tapi ada aspek yang pragmatis di sini yang terlihat ya, seperti menimbulkan pertanyaan bagaimana mikrofinansial itu mungkin membebankan dalam hal bentuk hubungan manusia ya, yang didorong pada dasarnya oleh persaingan, efisiensi, dan profitabilitas itu sendiri. Misalnya organisasi mikrofinansial Grameen ya, itu kan menjalin kemitraan dengan perusahaan Monsanto pada tahun 1998. Jadi Monsanto itu kalau misalkan kerabat ngelihat produk-produk rumah tangga ada logo Bayer, nah itu Monsanto tuh perusahaannya ya. Nah, Monsanto Company dulu adalah sebuah perusahaan agrokimia dan bioteknologi pertanian asal Amerika. Ya, didirikan sejak tahun 1901 ya, ini cari lagi ya, didirikan company profile-nya. Nah, kemudian Bank Grameen ini sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil gitu dan kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan jaminan apa-apa.
Kemitraan ini akhirnya melayani kepentingan Monsanto karena menciptakan pasar untuk produk Monsanto itu sendiri. Alih-alih mempromosikan pengetahuan petani pedesaan, konservasi sumber daya alam, dan keberlanjutan mata pencaharian petani, kemitraan ini hanya menciptakan pasar di mana produk murah Monsanto dapat dijual kepada petani India, ya. Kredit mikro yang diberikan kepada petani juga digunakan untuk membeli herbisida, benih, royalti, dan biaya teknologi Monsanto yang mahal. Sementara Monsanto dapat berargumen bahwa benih dan hasil pertaniannya meningkatkan ketahanan pangan melalui produksi yang lebih efisien, hasil yang lebih tinggi, dan teknologi pertanian yang lebih maju. Mereka tidak membahas bagaimana di satu sisi pengaruh mereka juga mengubah praktik pertanian tradisional dan di sisi lain bagaimana mikrofinansial itu berpotensi meruntuhkan mata pencaharian petani tradisional. Misalnya, jika kredit diberikan untuk membeli benih yang tidak dapat diperbarui misalkan. Benih itu kan yang dimodifikasi secara genetik yang menghasilkan satu generasi tanaman dan harus dibeli lagi setiap siklus tanaman daripada benih yang disimpan oleh petani. Jadi petani menjadi semakin terikat pada monopoli perusahaan besar. Dalam konteks tertentu, mikrofinansial itu menciptakan ketergantungan pada mekanisme pasar. Penting untuk menyoroti implikasi etis dari jenis strategi ini. Meskipun fokus pada pembangunan ekonomi pedesaan dan kaum miskin, kebijakan seperti mikrofinansial menggambarkan sisi gelap dari beberapa pemahaman tentang pertumbuhan pembangunan. Gagasan bahwa persaingan, efisiensi, dan profitabilitas itu adalah kekuatan mendasar di balik pertumbuhan pembangunan yang menunjukkan tatanan kapitalis yang semakin mendalam masuk ke setiap aspek kehidupan. Gerakan kedaulatan pangan yang dibahas dalam banyak orang gitu ya, atau oleh banyak orang dalam perkumpulan orang banyak gitu. Nah, di sini banyak orang yang tidak termotivasi semata-mata oleh faktor ekonomi. Sebagai contoh, kehidupan petani pedesaan itu berfokus pada tradisi budaya yang terkait dengan panen pangan ya, dan sumber dayanya tradisional gitu, mengkonsumsi makan juga yang sehat dan punya nilai budaya gitu, serta membangun dan mempertahankan komunitas lokal berdasarkan nilai, keyakinan, tradisi lokal, budayanya gitu. Jadi hal tersebut juga harus didefinisikan pada kesejahteraannya orang-orang desa atau kesejahteraannya suatu kelompok gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan ya kelompok petani gitu disebut atau didefinisikan belum maju karena belum punya traktor misalkan ya. Dia sudah punya kerbau gitu untuk membajak sawah. Nah, kerbaunya ada berapa? Apakah setara dengan harga traktor? Nah, itu kan definisi-definisi kesejahteraan yang sangat sulit didefinisikan ya. Jadi mengarahnya tuh pada definisi teknologi aja sama kepemilikan gitu. Itu tidak akan maju-maju dan petaninya juga akan mengklaim dirinya tidak maju gitu karena tidak bersentuhan dengan fasilitas dan teknologi kemudian kecanggihan masa kini gitu. Padahal itu sudah masuk ke kesejahteraan secara budaya gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh para regulator gitu. Apakah betul-betul menderita dengan membajak sawah menggunakan kerbau? Bagaimana jika itu sudah turun-temurun selama 100 tahun dan sukses? Nah, itu kan berarti kan pengetahuan lokal yang berjaya, bukan hasil dari traktor. Traktor itu harus pakai bahan bakar gitu. Uangnya dari mana para petani ya? Kemudian apa yang dimaksud dengan mikrofinansial itu adalah layanan keuangan yang menyediakan pinjaman kecil kepada individu atau usaha kecil. Tujuannya adalah ya meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi, ya mengurangi kemiskinan di bidang daya beli dan mendukung perkembangan usaha mikro di masyarakat yang selalu berkaitan dengan pasar atau permintaan. Ya, jadi disuruh produktivitas gitu, ayo jualan. Nah itu mikrofinansial tuh kayak gitu siklusnya. Sekarang membahas tentang reformasi pertanian dari sudut pandang FAO ya. Meskipun peran FAO sebagai lembaga pengembangan sedikit berbeda dari IFAD, ya visi mereka juga tentang ketahanan pangan serupa. FAO itu mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses ya, atau sebagai menjembatani bagi semua orang ya kapan saja terhadap
kemampuan kecukupan pangan untuk hidup yang aktif dan sehat. Ada 3 ide utama yang mendasari definisi ini gitu. Kecukupan ketersediaan pangan atau pasokan yang efektif, kemudian kecukupan akses pangan, yaitu kemampuan individu untuk memperoleh pangan yang cukup, artinya permintaan yang efektif ya, dan keandalan keduanya gitu. Jadi penyatuan dari kecukupan ketersediaan pangan dan kecukupan akses pangan ya. Oleh karena itu, ketahanan pangan bisa gagal akibat ketidaktercapaian ketersediaan, akses, keandalan, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut gitu. Konsep ketahanan pangan modern ini mengandung pemahaman tentang produsen dan konsumen pangan sebagai agen ekonomi. Jadi bukan agen perubahan ya, agen ekonomi. Definisi ini mengungkapkan konsep dasar FAO tentang ketahanan pangan dari perspektif ekonomi. Dalam hal ketahanan pangan, kita harus melihat manusia sebagai agen ekonomi tadi gitu. Orang yang diatur dalam hubungan ekonomi. Secara implisit, dalam pemahaman ketahanan pangan ini terdapat gagasan juga gitu bahwa manusia adalah makhluk yang otonom dan rasional yang berinteraksi melalui persaingan daripada kerjasama. Nah, kepentingan pribadi daripada komunitas, kemudian adanya konsumerisme ya daripada hubungan yang berkelanjutan secara budaya. Nah, oleh karena itu di sini ketahanan pangan itu harus dipahami pada tingkat teoretis ya dalam kerangka ekonomi hubungan manusia ini. Nah, menurut definisi FAO, ketahanan pangan itu akan tercapai melalui teori ekonomi pasokan ya dan permintaan yang efektif, di mana orang itu harus menghasilkan cukup pangan untuk memasok pasar dan cukup sumber daya untuk membeli pangan di pasar. Jelas ya? Coba sekali lagi nih. Orang-orang itu harus menghasilkan cukup pangan. Cukup pangan ini untuk memasok pasar dan cukup sumber daya untuk membeli kembali pangan di pasar. Mengerti ya sistemnya gitu, sudah mengarah kemana gitu. Ya betul, ekonomi. Pembangunan pertanian juga merupakan perhatian utama FAO dan pemeriksaan kebijakan mereka lebih lanjut menunjukkan visi mereka tentang globalisasi dan hubungan manusia. Seperti yang direkomendasikan dalam dokumen FAO, The State of Food Insecurity in the World, itu mengingat bahwa 70% populasi dunia masih menggantungkan hidup pada pertanian. Sangat penting agar pertumbuhan sektor pertanian ini menjadi kekuatan pendorong di balik pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan ya. Menurut pendekatan yang holistik menurut FAO, adanya strategi kebijakan jangka panjang yang harus meningkatkan potensi produktif daerah pedesaan untuk menyediakan modal dan stabilitas finansial bagi masyarakat miskin di pedesaan. Selain itu, kebijakan dan program jangka pendek diperlukan untuk membuat transisi menuju pasar pertanian global yang lebih besar sehalus mungkin. Nah, lebih spesifik lagi, jalur pertama itu meminta peningkatan investasi di sektor pertanian dan daerah pedesaan untuk meningkatkan produktivitas dan membangun daya saing. Sementara jalur kedua itu meminta jaring pengaman untuk melindungi kelompok rentan dari guncangan yang terkait dengan perdagangan dan memungkinkan juga orang miskin untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang timbul dari perdagangan. Nah, meskipun pendekatan ini mengakui bahwa perdagangan bebas bisa menjadi pedang bermata dua, yaitu yang pertama menguntungkan bagi orang miskin selama perdagangan menguntungkan mereka, ia juga lebih menekankan rasional ekonomi di balik formulasi kebijakan. Nah, selanjutnya, ketahanan pangan itu bisa tercapai melalui peningkatan produktivitas pertanian yang pada gilirannya memang memungkinkan petani pedesaan untuk menghasilkan tanaman yang kompetitif juga gitu di pasar global. Meningkatkan produksi barang pokok misalkan ya, itu memungkinkan petani untuk bersaing di ekonomi lokal. Sementara meningkatkan produksi makanan atau pangan yang memberi keuntungan komparatif bagi komunitas ini juga akan memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar global. Jadi harus ada produk dulu ya gitu. Nah, baik FAO maupun WTO sepakat bahwa strategi ini hanya akan berhasil jika subsidi yang mendistorsi perdagangan itu dikendalikan atau dihapuskan.
Mengurangi subsidi pertanian memungkinkan petani untuk menghasilkan produk pangan yang kompetitif di pasar lokal ya maupun global karena barang-barang ini dapat dibeli dan dijual sesuai dengan harga pasar dunia yang tidak dimanipulasi oleh kebijakan proteksionis yang mendistorsi tingkat harga ya. Meskipun FAO itu didorong atau mendorong pada produksi barang ya untuk ekonomi lokal, ya tujuan akhirnya adalah untuk memungkinkan petani itu bersaing juga gitu di pasar global. Namun keyakinan bahwa persaingan adalah kekuatan pendorong di balik produksi yang memperkuat gagasan bahwa petani harus lebih peduli tentang bagaimana memproduksi untuk ekonomi global daripada untuk komunitas lokal. Nah, meskipun FAO itu mengklaim bahwa pertanian skala kecil adalah cara yang paling efisien untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai ketahanan pangan, rasionalisasi ekonomi di balik strategi ini juga lebih ditekankan daripada nilai budaya ya. Jadi dengan kata lain, FAO juga mengakui bahwa mata pencaharian petani pedesaan sering berpusat pada pertanian. Tetapi jika pengurangan kemiskinan bukan pembangunan komunitas, itu tujuan akhirnya ya tetap pada stabilitas ekonomi dan produktivitas yang harus menjadi fokus utama. Nah, strategi FAO untuk mengurangi kelaparan global itu menekankan peran lembaga multilateral dan pemerintah nasional. Jadi seperti yang diuraikan dalam proposal kebijakan FAO ya. Jadi kalau kerabat membacanya itu sudah open access gitu. Jadi bisa dibaca ya, ada per tahun gitu ya. Nah, pokoknya di kanalnya FAO lah nanti dibaca ya oleh kerabat gitu. Ada proposal kebijakan FAO itu tidak hanya organisasi multinasional yang harus perlu berperan gitu dalam pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan pertanian, tetapi pemerintah nasional juga perlu menjalankan kekuatan politik ya untuk membantu orang miskin. Meskipun visi ini penting karena menekankan peran pemerintah nasional dalam menerapkan kebijakan yang sukses, nah ini kan tidak cukup menyoroti bagaimana pemerintah nasional juga semakin terikat kan ya oleh kebijakan organisasi multilateral ini seperti IMF, World Bank atau Bank Dunia dan WTO. Nah, jika pertumbuhan pertanian yang dicapai itu melalui reformasi pertanian yang istilahnya itu mengeksploitasi petani pedesaan ya, kekuatan politik juga terhalang karena pemerintah dipaksa untuk menyusun kebijakan makroekonomi yang seringkali merugikan orang miskin. Nah, masalah yang terkait dengan kebijakan Bank Dunia ya, IMF kemudian dan WTO ya, itu sering dibahas dalam studi kasus Meksiko. Ya nanti ada tuh studi kasusnya ya dijabarkan oleh penulis ini. Namun ada beberapa konflik utama yang perlu disoroti dari perspektif pembangunan. Misalkan FAO dan IFAD itu mempromosikan pertumbuhan yang berpihak pada orang miskin, yang baik pada tingkat retorika ya, tetapi tidak cukup jika tidak diterapkan dalam praktik. Kemudian mengenai Bank Dunia, adanya laporan mereka tahun 2008 itu tentang pembangunan pertanian yang menunjukkan pergeseran penekanan pada peran produktivitas pertanian skala kecil gitu. Namun seperti yang diuraikan dalam revolusi skala kecil yang masih dipahami dalam ide ekonomi neoliberalisme, masih seputar efisiensi, persaingan, dan profitabilitas. Itu selalu diulang-ulang ya. Jadi seakan-akan kita semua ya, masyarakat global tuh diseret ke hal-hal yang efektif gitu ya, kompetitif gitu, dan harus selalu menguntungkan dalam nominal ya atau dalam hal ekonomi. Buktinya ini selalu mengarah pada profitabilitas gitu. Tidak ada yang menggunakan pendekatan kulturis atau budaya gitu. Jadi memang sangat-sangat neoliberal ya. Lebih lanjut lagi, pendekatan ini mengkhianati pemahaman tentang pangan sebagai komoditas khas ya. Jika pangan dianggap hanya sebagai komoditas, maka ia harus diperdagangkan seperti barang lain di pasar. Nah, dengan kata lain, produksi pangan harus dipahami dalam hal nilai ekonominya. Meskipun orang itu perlu cukup pangan untuk hidup sehat dan aktif, FAO hampir tidak menyebutkan nilai budaya dari pangan. Jadi nggak akan ngomongin gastronomi dong ya, gitu, karena tidak ada budaya.
Nah, tapi kan sekarangnya FAO udah kayak gastronomy gitu ya, food culture, ya biasalah gitu ya, mengikuti Sustainable Development Goals ya. Jadi kehidupan yang sehat dan aktif itu bisa tercapai dengan asupan kalori yang cukup, tetapi kehidupan yang bermakna secara budaya itu membutuhkan definisi yang lebih mendalam tentang produksi dan konsumsi pangan. Jika pangan dipahami sebagai komoditas standar yang dapat diperdagangkan, konsumsi itu menjadi variabel yang kaku dalam siklus sistem pangan ya, mulai dari produksi, distribusi, bahkan konsumsi. Segmen ini yang seru nih, Amerika Serikat dan ketahanan pangan. Jadi perbedaan antara pendekatan ekonomi neoliberalis yang diterapkan oleh IMF, Bank Dunia, dan WTO dengan pendekatan pembangunan yang diterapkan oleh IFAD dan FAO itu semakin rumit ketika kita melihat peran negara-negara besar seperti Amerika Serikat, itu seperti yang dicatat oleh mantan pelapor khusus PBB, Ziegler, ya itu terkenal banget tuh sama pidato-pidatonya ya. Terdapat kontradiksi internal yang mendalam gitu dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Nah, di satu sisi, badan-badan PBB itu menekankan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Di sisi lain, lembaga-lembaga seperti Bretton Woods itu Bank Dunia ya, dan IMF gitu. Jadi nanti kerabat bisa cari informasinya ya. Tulisannya Bretton Woods. Nanti di kolom deskripsi sama saya di masukkan ya, atau ya diberi keterangan gitu kayak glosario. Nah, lembaga-lembaga Bretton Woods itu bersama dengan pemerintah Amerika Serikat dan Organisasi Perdagangan Dunia dalam praktiknya menentang hak atas pangan ya. Jadi mereka menekankan liberalisasi, deregulasi, privatisasi, dan pemangkasan anggaran domestik negara. Suatu model yang dalam banyak kasus justru menghasilkan ketimpangan yang jauh lebih besar. Nah, kontradiksi ini terbukti jelas dalam konferensi tingkat tinggi ya, atau KTT Pangan Dunia itu tahun 2000. KTT Dunia pertama, KTT Pangan Dunia 2002 ya. Maaf. Kontradiksi ini terbukti jelas dalam KTT Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia tahun 2002 di Roma. Ya, Italia gitu. Selama pertemuan ini, Amerika Serikat itu menolak untuk menandatangani teks internasional tentang hak atas pangan yang mendefinisikan pangan sebagai hak asasi manusia. Pada akhirnya, negosiator Amerika Serikat berhasil dan teks final hanya berisi referensi yang samar tentang apa yang dimaksud dengan hak atas pangan, serta kewajiban Amerika Serikat untuk menegakkan hak ini. Nah, kemudian tentang masalah yang terkait dengan memandang ketahanan pangan hanya dalam kerangka hak asasi manusia internasional, tetapi posisi Amerika Serikat kan tentang bagaimana ketahanan pangan ya dan pengurangan kemiskinan secara umum seharusnya dipahami layak gitu untuk disebutkan di sini ya. Tapi kan pernyataan akhir dari pemerintahan waktu itu Presiden Bush ya mengenai pertemuan tersebut kan cukup memberikan wawasan juga gitu. Ada kutipannya nih. Amerika Serikat percaya bahwa masalah kecukupan pangan hanya dapat dilihat dalam konteks hak atas tingkat kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ya. Yang mencakup kesempatan untuk memperoleh pangan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, dan layanan sosial yang diperlukan. Selain itu, Amerika Serikat percaya bahwa pencapaian hak atas tingkat kehidupan yang memadai adalah suatu tujuan atau aspirasi yang harus diwujudkan secara progresif, yang tidak menimbulkan kewajiban internasional atau hak hukum domestik dan tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah nasional terhadap warganya. Selain itu, Amerika Serikat juga memahami hak untuk mengakses pangan sebagai kesempatan ya untuk memperoleh pangan dan bukan hak yang dijamin. Nah, pernyataan ini ternyata menunjukkan definisi yang sangat ideologis lah gitu. Saya jadi kebawa-bawa klasik ya. Ini karena membaca wawasannya dari Presiden Bush gitu, jadi kebawa ideologis gitu. Oke, saya ulangi. Pernyataan ini menunjukkan definisi yang sangat ideologis mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga tidak seharusnya didasarkan pada hak asasi manusia internasional atas pangan gitu. Sebaliknya, pemerintah lokal memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan pangan bagi warganya. Dengan demikian, pemerintah juga
atau pemerintah negara bagian ya, karena Amerika Serikat kan. Dengan demikian, pemerintah negara bagian dan khususnya pemerintah Amerika Serikat tidak seharusnya dibebani oleh perjanjian internasional yang mengikat untuk menyediakan ketahanan pangan bagi seluruh dunia. Pernyataan paling dekat yang dibuat oleh Amerika Serikat terkait dengan hak atas pangan adalah melalui bahasa abstrak ya, hak akses terhadap pangan. Dan satu lagi nih, kesempatan untuk memperoleh pangan. Nah, dengan kata lain, pangan bukanlah hak yang dijamin. Pernyataan komitmen terhadap hak asasi manusia atas pangan dengan cara seperti ini memiliki dua implikasi. Di satu sisi, negara-negara seperti Amerika Serikat tidak terkait, bahkan tidak terikat gitu ya secara hukum untuk menyediakan pangan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi secara efektif, hal ini membuat deklarasi hak asasi manusia universal menjadi tidak bermakna. Negara-negara kaya dapat sekadar menyatakan dukungan, support gitu ya terhadap deklarasi saja, deklarasi hak asasi manusia tanpa merinci tanggung jawab. Buat apaan gitu ya, kepo aja lah gitu, nggak usah dibantuin. There is no responsibilities for them. Nah, tanpa merinci tanggung jawab dan kewajiban yang timbul dari komitmen tersebut. Enak juga ya, pantesan pengen jadi negara maju gitu ya. Indonesia juga harus kayak gitu kalau bisa ya. Nah, di sisi lain, tapi Indonesia itu masih ada kekuatan magis, kulturis ya. Jadi semenderita-menderitanya Indonesia, karakteristik orang-orangnya itu akan kembali lagi pada empati sesama ya. Jadi itu kekuatan etnisnya malah jangan dirusak sebetulnya ya. Oke, kembali lagi, ini vibes-nya udah ngebawa-bawa ke Indonesia sih. Jadi udah sampai lesson learn ya. Nah, di sisi lain dengan mengarahkan perhatian pada peran pemerintah individu, Amerika Serikat dan organisasi multilateral seperti IMF, Bank Dunia, WTO itu tidak terhambat dalam mempromosikan kebijakan yang berfokus pada solusi ekonomi untuk kemiskinan dan ketahanan pangan. Meskipun tema-tema ini akan dibahas ya dalam hal-hal pernyataan Amerika Serikat mengenai ketahanan pangan yang mewakili narasi ideologis yang lebih luas yang menekankan aspek ekonomi daripada aspek budaya dari globalisasi. Misalnya, dengan fokus pada aspek ekonomi dari pertumbuhan, sikap Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa kemiskinan adalah akibat dari ketidakmauan atau ketidakmampuan negara-negara atau individu untuk memproduksi. Sebaliknya, orang-orang miskin di dunia memerlukan kesempatan, bukan hak untuk menjadi mandiri. Hal ini juga mengalihkan perhatian dari jenis kebijakan yang diterapkan ya menuju kemampuan pemerintah dan rakyatnya untuk berhasil beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, dengan demikian, kebijakan neoliberalisme seperti liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi itu bukanlah masalah utama, melainkan ketidakmauan atau penolakan pemerintah dan rakyatnya untuk mengikuti kebijakan-kebijakan tersebut gitu yang menjadi hambatan utama untuk mencapai ketahanan pangan. Ya, ini tentu saja posisi ideologis yang mendukung kebijakan ekonomi neoliberalisme ya, tentang pertumbuhan, tentang pembangunan, tentang merendahkan konsep alternatif gitu tentang globalisasi dan ketahanan pangan. Terus bagaimana dengan bantuan luar negeri ya? Biasanya suka mengarah ke bantuan pangan gitu. Ada gak sih bantuan ketahanan pangan gitu ya? Ada politik ketahanan pangan Amerika Serikat. Diawali dari bantuan pangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program bantuan luar negeri yang lebih besar, yang membantu negara-negara berkembang dan negara-negara yang paling tidak berkembang dengan menyediakan uang, teknologi, pangan, dan sebagainya ya. Biasalah, negara maju kan gitu kekuatannya. Seperti yang disebutkan secara singkat, program bantuan pangan awalnya dilaksanakan oleh Amerika Serikat sebagai cara untuk menyalurkan surplus gitu ya, surplus pangan dan menyediakan pangan bagi orang miskin di dunia. Nah, sebagai contoh, pada tahun 1950-an ada Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID ya, United States Agency for International Development. Itu melaksanakan programnya itu namanya adalah Food for Peace, yang secara retoris itu kalau dalam antropologi pangan atau kebijakan itu adalah
berkesan untuk mempengaruhi ya atau meyakinkan orang lain, yaitu retoris gitu. Jadi food for peace yang secara retoris tampak terpuji ya, tetapi pada kenyataannya terbukti bermasalah bagi banyak negara penerima bantuan. Ketika Amerika Serikat membanjiri pasar negara-negara dunia ketiga dengan surplus gandum, itu tidak hanya harga pasar pangan domestik negara penerima bantuan yang anjlok, tetapi ketergantungan pada gandum Amerika Serikat pun semakin intensif. Sebagai contoh, pada tahun 1986, 7 dari 10 pengimpor utama produk pertanian Amerika Serikat adalah penerima bantuan Food for Peace sebelumnya. Jadi tidak hanya masalah yang terkait dengan pembuangan surplus ke pasar dunia ketiga ya dan intensifikasi ketergantungan pangan, tetapi pengelolaan bantuan pangan itu sendiri terbukti tidak memadai dalam banyak kasus. Agar bantuan pangan menjadi lebih efektif, bantuan tersebut harus tiba sebelum masa panen, agar dampaknya terhadap harga pangan lokal minimal, serta untuk mengurangi kelaparan yang diakibatkan oleh hasil panen yang buruk sebelumnya. Program Food for Peace itu memiliki dampak yang sangat merusak di Somalia pada tahun 1985 sampai 86, ketika bantuan pangan tiba selama masa panen tahunan dan menurunkan harga lokal serta mencegah petani lokal untuk memproduksi pada tingkat optimal karena mereka tidak bisa menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin karena adanya impor dari Amerika Serikat. Hal ini menjadi sangat tragis karena beberapa wilayah Somalia mengalami kelaparan beberapa bulan kemudian sebagai akibat dari barang-barang yang dibuang dan disinsentifkan gitu ya. Jadi maksudnya dibuat tidak insentif gitu ya, disinsentifkan bagi petaninya petani lokal untuk memproduksi pada tingkat optimal. Nah, ketika pangan dibutuhkan, pangan tersebut tidak sampai ke wilayah yang dilanda kelaparan dan ribuan orang itu meninggal secara tidak perlu. Pernah ya kerabat membaca atau menyimak beritanya kan ya Somalia terhadap kelaparan gitu waktu itu. Nah, selain organisasi seperti USAID, PBB, dan organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia juga memiliki peran yang kuat dalam menentukan bentuk bantuan yang harus diberikan, negara mana yang pantas menerima bantuan, dan kondisi politik di mana bantuan akan berhasil atau gagal. Kritik terhadap bentuk bantuan pangan saat ini berpusat pada ide bahwa peningkatan bantuan pangan adalah solusi tunggal untuk ketahanan pangan. Masalah-masalah yang terus-menerus muncul dalam program bantuan pangan termasuk kondisi di mana pemerintah itu diwajibkan untuk membuat struktur ulang gitu kebijakan makroekonominya agar memenuhi syarat untuk menerima bantuan pangan. Apakah distribusi bantuan pangan itu mengurangi kemiskinan bagi petani pedesaan dan orang-orang yang tidak memiliki tanah atau justru lebih menguntungkan elit pemilik tanah? Dan apakah bantuan pangan itu menciptakan kondisi ketergantungan pangan yang merugikan? Nah, meninggalkan isu tanggung jawab negara-negara kaya untuk menyediakan dana bagi bantuan pangan, mengingat bahwa Amerika Serikat itu memiliki peringkat yang buruk dibandingkan banyak negara kaya lainnya gitu. Kebijakan bantuan pangan juga dapat diselidiki dari segi bagaimana mereka mempropagandakan visi tertentu tentang globalisasi ekonomi. Salah satu masalah besar dengan bantuan pangan berasal dari kenyataan bahwa bantuan seringkali terkait dengan penyesuaian struktural dan kondisi yang diberlakukan oleh Bank Dunia dan IMF. Secara umum, proses ini dapat diringkas ya seperti beberapa hal nih. Ini sebetulnya panjang ya, jadi diringkas saja. Pertama, ada kondisionalitas bekerja dengan membagi paket bantuan ekonomi. Nah, itu kan membagi jumlah total ya yang akan disumbangkan atau dipinjamkan kepada negara penerima yang menjadi beberapa bayaran kecil gitu atau pembayaran kecil yang dilakukan secara bertahap, kredit ya. Sebutannya bukan kredit sih kalau di sini, transis. Nah, sebelum setiap pembayaran dilakukan,
penerima itu harus melakukan perubahan kebijakan yang disebutkan dalam perjanjian bantuan yang harus mereka tanda tangani dengan USAID. Nah, perjanjian-perjanjian ini bisa berupa sejumlah persyaratan penyesuaian struktural yang harus diselesaikan pemerintah sebelum mencairkan atau pencairan dilakukan gitu. Seperti yang telah kita lihat ya, bahwa kebijakan penyesuaian struktural ini terbukti merugikan banyak negara dunia ketiga gitu pada tahun 1980-an sampai 1990-an, cukup lama ya, 10 tahun. Kebijakan bantuan pangan yang diterapkan selama periode ini didasarkan pada strategi Bank Dunia dan IMF yang gagal untuk pengurangan utang, privatisasi, liberalisasi perdagangan gitu maksudnya. Nah, hal ini menghasilkan situasi yang paradoks, di mana di satu sisi kebijakan yang diterapkan oleh organisasi multilateral ternyata meningkatkan ketimpangan pendapatan dan menghancurkan petani pedesaan dengan membanjiri pasar lokal dengan pangan yang harganya lebih rendah dari biaya produksi lokal, dan di sisi lain memastikan bahwa orang-orang ini menjadi bergantung pada pangan yang disediakan melalui program bantuan. Nah, terlepas dari bentuk program bantuan yang dimulai, yaitu pangan untuk pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kini minyak ya sebagai bahan bakar gitu. Ada hal lain gitu dari fungsi minyak. Nah, hasil akhirnya sama gitu bagi petani pedesaan dan petani kecil. Pangan luar negeri memasuki perekonomian, mendistorsi pasar pangan lokal, dan memaksa petani meninggalkan tanah mereka karena mereka tidak dapat bersaing dengan harga pangan yang tertekan. Pada akhirnya, ini menyebabkan ketergantungan pangan ya, karena petani pedesaan dipaksa meninggalkan tanah mereka gitu, dan seringkali bermigrasi ke daerah perkotaan ya, makanya banyak orang miskin perkotaan ya untuk mencari pekerjaan yang bergaji. Jadi udah para petani juga pengennya diupah gitu ya, udahlah nggak usah bertani lagi gitu. Nah, seperti yang dibahas dalam salah satu strategi dan hasil dari bantuan ekonomi Bank Dunia dan IMF adalah masuknya investasi asing. Jadi terutama di negara-negara berkembang ya, pemain utama dalam investasi asing adalah perusahaan transnasional yang dalam sektor agribisnis itu telah menghancurkan banyak perekonomian lokal. Di sektor pangan, perusahaan-perusahaan ini umumnya bebas untuk masuk ke perekonomian lokal gitu dan menerapkan reformasi ala-ala revolusi hijau atau Green Revolution. Saya pernah menuliskan tentang Green Revolution, jadi nanti kerabat boleh membaca kembali ya di artikel populer gitu. Itu artikel santai lah, tapi ya membahas revolusi hijau ya. Sampai ketergantungan sampai saat ini efeknya belum sembuh gitu atau belum pulih gitu ya. Satu-satunya bisa keluar dari jerat dari dampak revolusi hijau adalah berdaulat pangan dan kembali lagi ke gastronomi etnis. Nah, itu pesan saya ya dalam artikel yang saya tulis gitu. Dengan kembali lagi ke sini, dengan memperkenalkan tanaman yang membutuhkan banyak bahan kimia, biji yang dimodifikasi secara genetik, dan input modal yang mahal. Perusahaan-perusahaan ini melanjutkan penghancuran mata pencaharian petani lokal. Meskipun mungkin terdengar tidak relevan untuk menghubungkan perusahaan transnasional dengan program bantuan pangan, masalahnya terletak pada persepsi umum tentang ketahanan pangan yang dimiliki oleh organisasi multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. Jika masalahnya dianggap sebagai kebutuhan untuk mengirimkan lebih banyak pangan kepada orang-orang yang menderita, dan solusi untuk masalah ini terletak pada penyesuaian struktural dengan harapan menghasilkan pertumbuhan, maka investasi asing di sini yang sebagai bagian dari pertumbuhan ini harus didorong. Dalam sektor pertanian, jika agribisnis dianggap sebagai alat untuk menghasilkan pertumbuhan, maka pinjaman-pinjaman itu dapat memainkan peran yang cukup bisa membantu lah dalam bantuan pangan ya. Klaimnya sih begitu. Nah, di samping masalah struktural dalam bantuan pangan, terdapat juga masalah terkait dengan korupsi dan pemborosan. Korupsi dan pemborosan, lingkaran setan jadinya ya. Gitu. Jadi banyak laporan yang menunjukkan bagaimana dana bantuan luar negeri baik berupa pangan, keuangan, atau proyek pembangunan itu tidak sampai ke penerima yang seharusnya. Jadi kemana itu ya? Gitu. Seringkali uang bantuan itu digunakan oleh pekerja bantuan gitu atau
perantara elit negara. Tuh, elit negara berarti ini harus siap-siap nih yang kunjungan ke sana dan yang menandatangani itu berarti sama ente gitu ya, sama kamu gitu. Karena di sini hilang ya. Wah, bener ini investigasi yang cukup mencerahkan ya untuk Indonesia kan. Oh, ternyata uang bantuan yang digunakan oleh pekerja bantuan atau perantara elit di negara penerima untuk membayar rumah mewah gitu, klub sosial, pesta-pesta, kendaraan mewah, bahkan barang-barang mewah gitu. Pemborosan juga menjadi masalah terkait dengan kelompok bantuan elitis. Kelompok bantuan elitis berarti bukan untuk kelompok penerima dong ya. Nah, ini juga sudah salah ya. Makanya ini para yang kelompok-kelompok yang diberikan amanat gitu ya, harus ada transparansi dan harus dibarengi oleh hal-hal independen coba ya, atau kelompok-kelompok independen gitu. Jadi enggak terikat konflik of interest gitu ya. Jadi sampai itu bantuannya tuh dari bantuan sana misalkan 6.000 nyampe ke penerima tuh 6.000 gitu, bukan jadi 1.600, jauh banget ya. Oh, ini dipakai rumah mewah, klub sosial, pesta, kendaraan, dan barang-barang mewah. Terjawab ya. Padahal ya itu bukan rahasia umum lagi ya. Udah secara nyata gitu terlihat. Misalnya, kembali lagi ke sini ya. Misalnya, selama kelaparan besar di Kamboja, Kamboja itu di tahun 1979 ya, ini nggak disebutin tahunnya gitu, tapi ya diprediksi di tahun segitu gitu. Saya ingat 1970-an lah gitu ya. Nanti kerabat cari lagi lah ya, itu kelaparan di Kamboja itu tahun berapa pastinya gitu. Kalau mau komentar boleh diisi lah untuk mengingatkan atau mengkoreksi ya. Saya tidak terburu untuk gak keburu eksplorasinya gitu. Nah, di sini disebutkan kelaparan besar di Kamboja pada tahun 1979 ya, udah segitu aja. Organisasi sukarela swasta ada Food for Hunger. Itu mengatur pengiriman makanan bertahap ya, dan obat-obatan gitu. Nah, tujuannya adalah ya makanan itu difungsikan untuk bertahan hidup, dan obat-obatan yang sudah sangat tua gitu atau expired maaf ya gitu, sehingga waktu itu para penjaga-penjaga di San Francisco berhenti memberikannya kepada hewan ya. Jadi ada hal-hal yang tidak memanusiakan ya di sini gitu. Nah, kemudian obat-obatan ini juga bukan obat-obatan manusia ya, tapi untuk hewan. Ya lumayan sedih ya gitu. Ada fakta itu gitu. Nah, dalam contoh lain ya, krisis di Afrika juga sebuah ini deg-degan ini bacanya. Oke, di krisis di Afrika gitu, sebuah badan amal Inggris mengirimkan paket teh, tisu, dan pembalut. Sementara sebuah organisasi sukarela dari Jerman Barat mengirimkan 1.000 polistiren yang terlalu panas bagi penerima ya yang dimaksud gitu, dan harus dibakar. Atau contohnya sebuah badan amal Eropa mengirimkan 15.000 ton jagung ke Mozambik. Jadi Mozambik itu di Afrika bagian Tenggara ya, yang setelah tiba ditemukan begitu penuh dengan biji yang hancur, kotoran, dan jamur, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Ih, kejam ih. Ya, membaca kasus-kasus ini global gitu, kayak memperlakukan hewan. Saya jadi membaca lagi yang tadi ya. Misalnya selama kelaparan di Kamboja ya deg-degan tadi bacanya. Jadi Food for Hunger itu isinya adalah bantuan obat-obatan untuk hewan. Udah ya, kita kembali lagi ke yang ini Inggris yang ngasih jagung gitu ke Mozambik. Isinya ya ampun, biji yang hancur, kotoran, dan jamur sehingga tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Ini hanyalah beberapa dari banyak contoh bagaimana lembaga bantuan sering gagal mengirimkan barang bantuan yang tepat kepada korban yang miskin atau yang dilanda kelaparan. Ya ampun, segitunya ya. Wow, ini
citranya aja keren, wow, mewah. Tapi ketika memberi bantuan secara historis ya tidak manusiawi gitu. Kayaknya lebih baik kita ya yang mentraktir keluarga gitu ya, mentraktir teman-teman dekat ya, mentraktir mie ayam isinya ya. Gitu. Ini lembaga amal masa isinya kotoran gitu sama jagung hancur. Aduh, mind blowing. Nah, sebagian dari masalah pemborosan ini juga dapat disebabkan oleh banyaknya jumlah organisasi bantuan yang saat ini ada gitu. Misalnya ada sekitar 16 badan PBB yang terlibat dalam bantuan bencana. Badan-badan ini sering memiliki area perhatian khusus, misalnya pengobatan atau kekurangan pangan, dan ini seringkali mengarah pada persaingan mengenai apa yang mereka anggap perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Masalah di sini adalah koordinasi. Jika lembaga bantuan tidak dapat dengan jelas menentukan apa yang perlu dilakukan, nyawa bisa hilang. Hah? Nyawa bisa hilang, bener ya ini? Nyawa bisa hilang, waduh. Sebagian dari masalah dengan ketidakefisienan birokratis. Hal ini juga melibatkan siapa yang bertanggung jawab atas proyek bantuannya. Seringkali upaya bantuan kelaparan, pengungsi, atau pangan ya dikoordinasikan oleh individu asing yang tidak memahami sifat masalah tertentu. Nih ya lagi-lagi orang kompeten lagi yang dilibatkan. Gimana sih? Itu mengingat ya soalnya ke bawah-bawah sama kondisi politik sekarang ya, banyak orang-orang tidak kompeten itu dijadikan staf gitu, staf ahli gitu, staf yang mengurusi yang hal-hal darurat gitu. Emang ngerti? Emang biasa gitu ya mengerjakan hal-hal begitu, emang mampu gitu ya. Itulah mind blowing. Oke, kesini balik lagi. Mengingat sebagian besar pekerja bantuan adalah sementara ya, seringkali kan sulit ya bagi mereka untuk memahami dengan baik-baik kebutuhan masyarakat miskin maupun kondisi politik yang dapat memperumit distribusi bantuan. Nah, ini tidak bermaksud untuk menyarankan bahwa semua pekerja bantuan asing harus meninggalkan upaya bantuan ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka seringkali terjebak dalam masalah struktural yang lebih besar yang melumpuhkan proyek mereka juga. Nah, bantuan luar negeri seharusnya tidak dibatalkan. Namun, masalah terkait dengan bagaimana dan siapa yang mengelola program bantuan yang memerlukan evaluasi kritis terhadap nilai dan efektivitas organisasi itu sendiri gitu ya, organisasi bantuan, organisasi atau badan amal ya. Jika organisasi multilateral memiliki pengaruh yang merugikan terhadap bagaimana dan kapan bantuan didistribusikan. Nah, jika bantuan pangan itu terbukti merugikan petani dan ekonomi lokal, dan jika korupsi itu merupakan pemborosan ya, yang menyebabkan kematian yang seharusnya bisa dicegah gitu, maka ide dan praktik bantuan luar negeri layak untuk dievaluasi ulang. Sekali lagi, biar nggak ketipu nih Indonesia, maka ide dan praktik bantuan luar negeri layak untuk dievaluasi ulang. Mengerti tidak? Masa gak mengerti? Ya itu jangan masuk kena jebakan makanya. Ya, membicarakan perdagangan berarti ini masuk ke WTO ya. WTO itu seperti yang dijelaskan pada hal-hal sebelumnya ya, bahasan sebelumnya, bahwa WTO itu memainkan peranan penting. Itu episode 1 ya. Episode 1 maaf. Episode 5 ya. Episode 1 tuh bagian dari ini, tema ini. Jadi WTO itu memainkan peran penting dalam cara pengaturan perdagangan global yang mengaruhi upaya mencapai ketahanan pangan ya. WTO itu mendukung pengaturan perdagangan berdasarkan liberalisasi perdagangan, akses pasar, dan privatisasi layanan negara. Jadi terkait dengan pangan dan pertanian, ya WTO juga fokus pada akses pasar untuk produk pangan ya. Nah, dalam Agreement on Agriculture pada tahun 1995 itu memperkenalkan langkah-langkah untuk membatasi subsidi ekspor kan ya, dan dukungan domestik dengan keyakinan bahwa pengurangan hambatan perdagangan akan memungkinkan aliran barang pertanian tanpa hambatan.
Meskipun WTO itu mengakui risiko yang melekat pada liberalisasi perdagangan, yaitu bahwa kebijakan penyesuaian struktural akan mencakup keterlambatan ekonomi dan sosial yang memang memerlukan pengelolaan makroekonomi dalam bentuk jaring pengaman sosial, pengurangan subsidi ekspor secara bertahap, dan dukungan domestik. Nah, WTO itu berpendapat bahwa beberapa pengorbanan diperlukan karena pasar bebas gitu ya, pada akhirnya kan akan mengurangi kemiskinan global ya, dan menyediakan ketahanan pangan. Nah, misalkan eh, strategi WTO dan menyelidiki kayak rekam jejak kesuksesan mereka itu kayak gimana sih gitu. Nah, peran WTO dalam pertanian dan ketahanan pangan tidak muncul begitu saja. Sebaliknya, hal ini berkembang dari strategi tata kelola global yang dimulai pada pertengahan abad ke-20, seperti yang dibahas pada tahun 1970-an, itu kan Amerika Serikat dan Eropa mengalami krisis pangan. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada ketemu nih sama Amerika Serikat sama Eropa ya, coba ditanyakan krisis 1970-an, kalian makan apa gitu ya, dapat bantuan dari mana gitu lah. Ingatkan kembali lah di tahun-tahun itu ya, Indonesia nih jangan selalu kalah terus merasa wah kita itu lemah. Enggak, tapi cobalah gitu untuk berdiplomasi, negosiasi, itu masa nggak bisa gitu. Adalah taktik-taktik tertentu ya, jangan ketipu terus gitu. Nah, Amerika Serikat dan Eropa itu mengalami krisis pangan di mulai tahun 1970-an ya, di mana surplus pangan yang sangat besar tidak dapat diserap oleh pasar domestik. Nah, untuk mengatasi krisis pangan domestik, Amerika Serikat dan Eropa itu mencari pasar baru di dunia ketiga atau negara selatan ya, untuk mengekspor surplus pangan mereka. Krisis minyak misalkan pada tahun 1970-an memaksa banyak negara dunia ketiga yang bergantung pada minyak dan pangan dari utara untuk meminjam dana besar guna mengurangi penurunan ekonomi. Penyebaran pinjaman yang luas memuncak pada krisis utang dunia ketika pada awal 1980-an dan menciptakan landasan bagi perubahan kembali ya pada jaringan ekonomi dan perdagangan global. Seperti yang dibahas sebelumnya, salah satu solusi untuk krisis ini muncul dalam SAP. SAP itu Structural Adjustment Program yang didorong oleh Bank Dunia tentunya. Di antara hal-hal ini, SAP juga menginstruksikan ya tentang kebijakan liberalisasi perdagangan umum gitu, yang membuka ekonomi selatan secara tidak proporsional. Nah, oleh karena itu, gerakan pertanian di selatan misalkan banyak pemerintah itu ternyata mengeluh gitu bahwa pengaturan perdagangan ini sangat bias terhadap kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara industri lainnya ya. Nah, aktivis hak pangan seringkali menyoroti keluhan mereka gitu terhadap dukungan harga domestik, subsidi ekspor, dan pembuangan ya. Pembuangan itu dumping, nah sebutannya. Ini adalah masalah yang kompleks dan layak mendapat perhatian, mengingat para kritikus WTO itu mencoba mengurai manfaat gitu dan kerugian dari mekanisme ini. Adanya subsidi domestik ya memang itu pembayaran dan layanan pemerintah kepada petani dan perusahaan agribisnis yang membantu meningkatkan sektor pertanian. WTO itu memang membagi subsidi ini menjadi subsidi yang mendistorsi harga dan yang tidak mendistorsi harga gitu. Jadi subsidi juga yang mendistorsi harga misalnya adalah pembayaran dan layanan yang diberikan kepada petani dan perusahaan agribisnis yang memproduksi barang yang ditujukan untuk ekspor. Nah, jika produk-produk tertentu itu tidak diproduksi tanpa bantuan subsidi, ya mereka dianggap mendistorsi perdagangan gitu, karena kompetisi pasar bebas akan menghasilkan penyedia lain yang menawarkan barang tersebut dengan harga pasar yang jauh lebih rendah. Nah, meskipun Amerika Serikat dan Eropa secara nominal menyetujui pengurangan subsidi, ya tetap aja pemerintah selatan itu berpendapat bahwa mana nih de facto? De facto itu kan tidak diterapkan secara konsisten. Nah, masalah bagi pemerintah selatan bukan hanya semata-mata penghapusan semua bentuk subsidi, ya, melainkan rezim subsidi yang lebih egaliter. Pemerintah ini membedakan antara subsidi yang boros dan subsidi yang membantu mempertahankan tujuan lingkungan, ekonomi, dan pembangunan pedesaan yang sah.
Sayangnya, banyak program WTO itu menggabungkan subsidi yang menguntungkan ini dengan subsidi yang mendistorsi perdagangan dan karena itu menyerukan penghapusannya secara langsung. Subsidi ekspor itu juga menjadi isu sentral dalam perdebatan-perdebatan dunia ya. Subsidi ini kan umumnya diberikan kepada perusahaan agribisnis besar ya, dan dianggap sangat mendistorsi perdagangan sejauh perusahaan-perusahaan besar ini dapat mengekspor barang dengan harga yang sangat rendah tentunya ya, dan juga jumlahnya banyak lagi. Meskipun Amerika Serikat dan Eropa itu telah sepakat untuk mengurangi bentuk subsidi ini, ya banyak juga mitra dagang skeptis apakah hal ini akan benar-benar terjadi gitu ya. Masa sih imajinasinya sejauh itu? Nah, de facto itu kerabat ya, jadi istilah Latin yang maksudnya seperti ini. Dalam kenyataan atau sebenarnya, hal ini sesuatu yang berlaku atau terjadi ya, meskipun tidak diakui secara resmi atau legal. Nah, itu maksud dari de facto. Nah, egaliter sendiri itu prinsip ya, lebih ke prinsip atau perspektif atau pandangan atau opini gitu ya, atau ke apa kesatuan dari semuanya, prinsip, pandangan, perspektif yang mengutamakan kesetaraan hak, kemudian kesetaraan derajat sebagai umat manusia gitu, dan kesempatan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Ya, egaliter itu mendukung inklusivitas lah, seperti itu ya maksudnya. Nah, akhirnya masalah utama dengan subsidi domestik dan ekspor berkaitan dengan masalah pembuangan ya atau dumping tadi ya. Secara umum sih dumping itu kan merujuk pada ekspor produk di bawah biaya produksi ya. Dengan diskusi lebih mendalam kan mengenai apakah yang dimaksud adalah biaya produksi domestik atau produksi global kan gitu. Nah, ketika barang-barang asing itu memasuki pasar domestik dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi, ya petani atau produsen di negara penerima juga tidak dapat bersaing kan dengan negara-negara tersebut ya, terlebih pada harga barang-barang tersebut. Jadi dumping itu adalah masalah yang kompleks juga karena seringkali merugikan gitu, paling merugikan bagi sektor pangan, terlebih bagi petani berskala kecil yang memproduksi terutama untuk pasar-pasar domestik atau lokal ya. Namun pada beberapa kesempatan dumping bukanlah perhatian utama, malah ya bagi pemerintah tuh nggak jadi prioritas utama masalah tuh ya. Terlebih pemerintah negara penerima gitu yang lebih mengutamakan petani kaya dan petani elit. Karena apa ya? Karena kebagian lah, ada hitungannya, ada amplop, ada isi amplop atau transfer aja gitu. Nah, dalam hal ini perdebatan tentang subsidi ekspor juga melibatkan berbagai aktor ya, stakeholder, termasuk petani pedesaan kecil dan petani-petani kaya dan elit, pemerintah nasional dan WTO juga. Ikut WTO ya tentu. Nah, meskipun ada banyak aktor ini, petani pedesaan dan buruh tani yang menanggung dampak buruk dari subsidi yang mengarah pada dumping juga terlibat. Nah, bersamaan dengan masalah subsidi domestik, dukungan dan subsidi ekspor, WTO juga mendapat kecaman tajam ya atas sponsornya terhadap perjanjian TRIPS dan TRIMS. Nah, kerabat diingatkan kembali ya, ini karena kalau misalkan membahas rezim global pasti membahas tentang keilmuan hubungan internasional sedikit ya. Ada kan antropologi hubungan internasional ya. Nah, membahas ini cuman di sini saya akan menambahkan beberapa definisi-definisi terkait ya gitu. Jadi TRIMS dan TRIPS itu apa sih gitu. Yang TRIPS itu Trade Related Aspect of Intellectual Property yang mengatur kewajiban negara-negara anggota untuk melindungi varietas tanaman. Sedangkan TRIMS itu merupakan suatu perjanjian atau investasi lah ya, lebih ke prosedur atau aturan investasi yang terlibat dalam perdagangan gitu. Jadi kesepakatan TRIMS juga bisa mengurangi kegiatan perdagangan sih sebetulnya ya, yang untuk meningkatkan kebebasan investasi antar negara. Jadi TRIMS juga mengarah pada kebijakan dari negara-negara anggota TRIMS ini gitu, dengan hubungannya pada investasi-investasi asing gitu yang mencegah perlindungan perdagangan
Ini kan TRIPS ini akan berkorelasi atau berhubungan dengan GATT ya. GATT itu GATT, the General Agreement of Tariffs and Trade, ya itu tarif dunia ya gitu, dan ada perdagangan, tarif dagang. Nah, WTO juga berpendapat bahwa perjanjian TRIPS akan memberi negara-negara kapasitas untuk mengajukan keluhan kepada komunitas internasional serta platform yang terstandardisasi gitu, dan juga egaliter untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan. Idealnya sih perjanjian TRIPS ya akan melindungi inovasi perusahaan domestik agar tidak dicuri oleh negara lain. Namun dalam kenyataannya kan banyak aktivis petani dan hak pangan juga berpendapat bahwa perjanjian TRIPS lebih menguntungkan agribisnis, membuka pintu bagi perusahaan untuk terlibat dalam praktik ekologi yang merugikan dan melanggar praktik serta tradisi pertanian yang sudah ada selama ribuan tahun. Masa dibuang begitu saja dengan adanya kesepakatan ini ya. Nah, misalnya perjanjian TRIPS itu mengatur aturan hak paten ya, hak cipta, merek dagang, wah semua aja gitu distandardisasi ya suka-suka. Nah, pedoman ini juga diperluas untuk mencakup sumber daya hidup termasuk gen, sel, biji, tanaman, hewan juga masuk tuh. Yang kini dapat dipatenkan. Ya ampun, mereka udah terlahir dipatenkan. Makhluk hidup loh itu gitu ya. Dan dimiliki sebagai kekayaan intelektual. Ya ampun, seperti karya ilmiah saja ya. Baiklah, itu kayak gitu tuh permainannya. Nah, komposisi perjanjian TRIPS selama putaran di Uruguay ya, sebagian besar kan disusun oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ya, termasuk raksasa agribisnis seperti Monsanto tadi. Kontroversi yang masih mengelilingi paten atas sumber daya hidup itu berfokus pada gagasan bahwa organisme hidup dan keanekaragaman hayati yang terbentuk secara alami dapat didefinisikan sebagai mesin dan artefak yang dibuat dan ditemukan oleh pemegang paten. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nih ke hutan nemu kodok ya atau katak, kecebong deh yang kecil. Kecebong. Ya kecebong ya. Oke, kecebong gitu. Wah, ini perlu hak paten nih, hak paten cebong kan. Padahal itu makhluk hidup lah gitu lah ya. Jadi apa yang kita temukan gitu, tapi kita perusahaan misalkan ya, wah harus ada hak patennya. Ribet ya. Langsung aja gitu dibikin suike kayak apa, kan banyak ya orang desa yang makan suike gitu. Kemudian sebagai contoh ya, petani pedesaan itu telah menyimpan benih yang paling produktif dan berhasil secara genetik selama berabad-abad. Nah, di bawah pedoman TRIPS, banyak dari praktik ini dianggap ilegal karena melanggar hak paten di duluan petani ya. Aduh, mind blowing ya ini rezim pangan global. Lebih lanjut lagi ya, sebagai hasil dari perjanjian TRIPS, perusahaan bioteknologi dan kimia besar itu muncul dengan cepat. Saat ini, ya pada saat penulis ini nulis ya, mengkaji kasus ini gitu dalam investigasinya. 10 perusahaan benih teratas mengontrol lebih dari sepertiga pasar benih komersial. 40% benih sayuran di Amerika Serikat berasal dari satu sumber, dan 5 perusahaan benih sayuran teratas mengontrol 75% pasar benih sayuran global. Nah, perusahaan-perusahaan seperti DuPont, Monsanto gitu ya, kemudian bersama-sama mengontrol 73% pasar jagung benih Amerika Serikat. Terkait dengan pasar kedelai komersial, hanya 4 perusahaan, Monsanto, DuPont, Syngenta ya kalau tidak salah, satu lagi Dow. Nah, itu kan mengontrol setidaknya 47% pasar ya. Terakhir pada akhir tahun 1998, satu perusahaan Delta and Pineland yang berbasis di Mississippi. Wah, saya jadi ingat salah satu lagu jazz ya, Mississippi Goddamn. Nah, itu ya. Baik, itu berbasis di Mississippi, itu mengontrol lebih dari 70% pasar benih kapas di Amerika Serikat. Delta and Pineland itu mungkin paling dikenal karena patennya yang terkenal terkait sterilisasi benih genetik. Nah, ini hanya beberapa angka saja yang mencengangkan, yang mewakili peningkatan monopolisasi sektor-sektor yang produk-produk pertaniannya itu dikategorisasikan ya.
Selain kegagalan liberalisasi perdagangan, rekomendasi privatisasi WTO juga terbukti merugikan perekonomian banyak negara berkembang. Meskipun strategi privatisasi itu terkadang dapat menguntungkan perekonomian nasional jika diterapkan dalam kondisi politik, ekonomi, dan sosial tertentu ya, atau yang memang sudah baik gitu ke pemerintahannya. Banyak kebijakan ini menciptakan ketidaksetaraan dan meningkat dalam distribusi pendapatan dan aset, terutama di negara-negara transisi seperti Amerika Latin, ya. Kemudian seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus Meksiko, penyesuaian struktural dan pangan. Nah, privatisasi juga seringkali mengarah pada konsolidasi kekuasaan dan kekayaan di tangan beberapa perusahaan atau sektor yang mengarah pada kondisi konsentrasi kekayaan yang mirip dengan beberapa hal yang merugikan gitu bagi negara-negara penerima donor. Nah, di sektor pertanian sendiri, privatisasi itu seringkali menghasilkan konsolidasi pertanian berskala kecil menjadi pertanian yang lebih besar yang memproduksi satu jenis tanaman untuk produksi massal dan distribusi. Jadi argumen untuk pertanian berskala kecil itu dijelaskan dengan catatan ya bahwa pertanian berskala kecil yang bertentangan dengan kepercayaan populer dan beberapa pandangan ilmiah itu dapat lebih efisien dalam hal konservasi lingkungan gitu, menghasilkan hasil yang lebih besar dan memungkinkan keberagaman yang lebih besar juga dalam produksi tanaman. Kebijakan privatisasi di sektor pertanian juga seringkali berfungsi untuk membongkar jaringan pertanian kecil dan memperburuk penggunaan mesin berat ya, bahan kimia berbahaya dan input modal yang mahal. Membahas konsolidasi pertanian dan pangan itu membahas tentang proses penyatuan atau penggabungan lahan pertanian dan sumber daya pangan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tentunya. Nah, dalam konteks pertanian, konsolidasi itu sering melibatkan penggabungan lahan kecil dengan unit yang jauh lebih besar, bahkan yang menengah lah gitu ya, untuk memudahkan pengelolaan, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan hasil panen. Pada sektor pangan, konsolidasi itu sering ditemukan dalam cakupan penggabungan perusahaan ya, distribusi dan rantai pasoknya gitu untuk meningkatkan daya saing dan kestabilan pasokan pangan gitu. Tapi itu juga ribet ya karena nanti disuplai dari mana-mana ya, itu konsolidasi. Nah, meskipun dapat meningkatkan efisiensi, konsolidasi juga menimbulkan kekhawatiran akan monopoli dagang ya, ketergantungan juga pada perusahaan besar gitu karena butuh suplai nih gitu. Atau butuh sesuatu yang memang akan melejitkan harga ya, harga jual gitu ya. Untuk produsen menguntungkan, yang beli repot nanti harganya pada mahal-mahal ya. Tidak menyelesaikan permasalahan ekonomi juga ya. Dan konsolidasi pangan juga sering berdampak terhadap petani kecil dan keberagaman pangan lokal serta eksploitasi pekerja. Episode bersambung.